Lebih cepat. Mu Yunshu. Nona, 3 tahun lalu, dialah dan gurunya mempertaruhkan nyawa selamatkan keluargamu. Dulu, seandainya mereka tidak ikut campur, keluargamu pasti sudah hancur sejak lama. Bagaimana mungkin kita bisa menikmati kejayaan luar biasa hari ini? Qiu Buxiu. Li Qingwan tidak menghargaimu. Tapi aku menghargaimu. 3 hari lagi adalah hari terakhir bagi kontrak pernikahan Li Qingwan dan Chu Xiu. Siapkan hadiah yang berlimpah. Aku ingin melamar Chu Xiu. Kepada Suasana pernikahan. Selamat. Tuan Chu dan Nona Li, kepahitan telah berakhir dan manis telah tiba. Usahamu akhirnya membuahkan hasil. Itu benar-benar tidak mudah. Tuan Chu, Anda mengendalikan sendirian urat nadi grup Li di masa depan bisnis kami. Kami meminta Tuan Chu untuk menjaga kami. Bahwa grup Li telah mencapai kondisinya saat ini. Tuan Chu adalah orang yang paling berjasa. Kami sebagai perusahaan kelas bawah bersedia melayani Tuan Chu dengan pengabdian penuh. Kalian terlalu baik. Apakah kalian semua membuat kesalahan? Jika kau ingin bekerja sama dengan Chu Xiu, kau harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari ketuanya. Apakah kau mencoba melampaui batasmu? Li Qingwan, bagaimana kau bisa begitu meremehkan Tuan Chu? Bahwa keluarga Li memiliki statusnya saat ini adalah karena Tuan Chu mewujudkannya seorang diri. Kau harus tahu cara berterima kasih. Kau pikir kau siapa? Perusahaan rendahan. Berani mencampuri perkataan putri keluarga Li. Bahwa kau bahkan bisa datang ke sini. Kau harus berterima kasih pada toleransi Qingwan. Jika tidak, orang-orang kelas rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa menghadiri perjamuan pernikahan Qingwan. Li Qingwan, apa yang ingin kau lakukan? Hitung mundur 30 menit berakhirnya kontrak. Chu Xiu, kau makan makanan keluarga Li. Tinggal di rumah keluarga Li. Dan di bawah dukungan keluarga Li kami. Kau telah memperoleh identitas dan status yang jauh melampaui orang biasa. Sekarang kau ingin menikahiku. Mengambil semua keuntungan untuk dirimu sendiri. Tentu saja aku berniat menetapkan beberapa aturan untukmu. Namun, karena kau begitu populer, aku tiba-tiba menjadi tertarik dan memutuskan untuk mengambil anjingku ini dan menjualnya. Grup Tianheng bersedia menginvestasikan 10 miliar untuk membeli hak kerja dan penggunaan Tuan Chu. Grup Huiyeu bersedia mengambil semua asetnya, menggadaikannya kepada Grup Li, hanya sebagai ganti 1 tahun waktu Tuan Chu untuk datang ke perusahaan kami dan membimbing pekerjaan kami. Keluarga Hu dari ibu kota bersedia mengorbankan seluruh kekayaan mereka, apapun yang diperlukan, selama Tuan Chu mau merendahkan diri untuk bergabung dengan kami. Bahkan jika semua kekayaan habis, apa masalahnya? Chu Xiu hanyalah pria biasa. Mengapa dia layak diperebutkan oleh kalian semua? Itu karena mereka tahu bahwa mendapatkan Chu Xiu saja adalah memperoleh kekayaan dunia. Untuk mendapatkan kekayaan yang luar biasa dan memperoleh prototipe kerajaan bisnis. Nona Li, apakah kau masih belum mengerti nilai Chu Xiu? Mu Yunshu, ketua grupmu. Bahkan grup Mumu ingin ikut campur. Mu Yunshu, ini adalah upacara pernikahanku. Kau tidak diterima di sini. Tolong keluar. Mu Yunshu, apa yang ingin kau lakukan? Mu Yunshu dari grup Mo membawa kartu kredit hitam tanpa batas. Sebuah villa mewah di Teluk Wanghai, sebuah Rolls Royce Phantom, dan kontrak kerja untuk grup Mo. Sengaja datang ke sini. Melamar Tuan Chu. Proposal. Kau ingin bersaing denganku untuk mendapatkan Chu Xiu. Aku khawatir kau salah hitung. Selama aku mengucapkan satu kata, Chu Xiu tidak akan pergi kemanapun. Dia hanya akan patuh menjadi anjingku yang merangkak. Chu Xiu, katakan padanya, bukankah begitu? Apakah kau menganggap kata-kataku seolah-olah itu hanya angin lalu di telingamu? Li Qingwan, cukup bicaramu. Hitung mundur 60 detik berakhirnya kontrak. Chu Xiu adalah penyelamatmu, dan begini caramu memperlakukannya. Chu Xiu adalah anjingku. Fakta bahwa aku tidak mencambuknya sudah dianggap sopan. Chu Xiu, tugas seekor anjing adalah melindungi tuannya. Sekarang Qingwan sedang diganggu. Kenapa kau tidak segera membalas? Chu Xiu, lihat baik-baik.
Ini adalah Jiokro. Dan ini juga bukti tinggalmu di keluarga Li. Aku tidak menerima Mu Yunshu saat ini. Usir dia untukku. Jika tidak, aku akan menghancurkan Jiokro itu dan memastikan kau tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Li lagi. Jika Gyokroh pecah, kau benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau tidak bisa bertahan. Baiklah kau berani membantahku. Hitung mundur 30 detik berakhirnya kontrak. Oke, kau memaksaku. Maka aku akan sekarang mencabut darimu kualifikasi untuk menjadi anjingku. Chushu, Jiokroh itu hancur dan semua kejayaanmu akan ikut bersamamu. Tidak lagi menjadi anjing nona muda ini. Lenyap sepenuhnya. Aku. Mengapa penampilanku berubah? Mengapa penyakitku saat ini kambuh? Chushu, mengapa kau tidak datang ke sini dan mengobati penyakit nona muda ini? Hitung mundur berakhirnya kontrak 3 detik. 3, 2, 1. Masa 3 tahun telah berakhir. Aku Chushu. Bebas. Periode 3 tahun. Periode 3 tahun apa? Ada apa denganmu? Sindrom jiwa terbakarku telah kambuh. Sindrom jiwa terbakar. Penyakit macam apa itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya? Chushu, penyakitku sedang kambuh sekarang. Aku memerintahkanmu kemari sekarang juga dan mengobati penyakit nona muda ini. Jangan lupa, aku masih tuanmu. Li Qingwan, singkirkan sikap nona mudamu itu. Sekarang, kontrak antara keluarga Li dan Chushu telah berakhir. Hidupmu tidak lagi ada hubungannya dengan Chushu. Kontrak 3 tahun. Kontrak 3 tahun apa? Chushu jelas-jelas mengincar kekuasaan keluarga Liku sebelum dia mau tinggal di sisiku dan menjadi anjing. Dia berharap aku akan memasang rantai padanya dan menuntunnya kemana-mana. Untuk membalas budi Tuan Li karena menyelamatkan hidupku. Aku berjanji pada Tuan Tua Li, masuk keluarga Li 3 tahun balas dengan hidupku. Sekarang waktunya telah habis. Hutang telah terbayar. Aku Chushu, tidak bisa lagi. Kau kendalikan sesuka hatimu. Kau, Qingwan, di saat seperti ini, mengobati penyakit itu lebih penting. Kenapa tidak melunakkan sikapmu dulu? Setelah penyakitnya sembuh, maka belum terlambat dengan Chushu untuk melunasi hutang. Chushu, nona muda ini tahu dia salah. Baiklah. Aku sangat kesakitan sekarang. Aku benar-benar sangat kesakitan. Kapan Qingwan pernah memohon pada seseorang dengan begitu rendah hati? Chushu, selama bertahun-tahun ini, keluarga Li telah memperlakukanmu dengan baik. Kau harus tahu kapan harus berhenti. Jangan biarkan segalanya menjadi terlalu buruk. Li Qingwan, aku tidak akan mengobati penyakitmu. Dan aku juga tidak bisa. Apa katamu? Untuk mengobati sindrom jiwa terbakar, seseorang perlu menyalurkan energi vital, dan Gyokroh yang berfungsi sebagai mediumnya. Sudah kau hancurkan. Kau sendiri yang telah memutus jalan keselamatanmu sendiri. Penyakitmu kini telah menjadi stadium akhir. Mustahil, kau pasti berbohong padaku. Aku pikir kau hanya sengaja mengulur waktu. Menolak untuk mengobati Qingwan. Aku tidak menyangka, kau begitu tidak tahu berterima kasih. Membiarkan seseorang mati. Apakah begini caramu membalas budi? Dulu Tuan Li hanya melakukan kebaikan kecil dengan menyelamatkan Chushu. Chushu tinggal 3 tahun di rumahmu, membantu grup Li milikmu. Bisnisnya melesat, dan bahkan mengorbankan 20 tahun masa hidupnya untuk menyalurkan energi dan memperpanjang hidupmu. Bagaimana kau memperlakukannya? Seperti budak, seperti anjing, menggunakan budi menuntut balasan. Meski begitu, Chushu tetap memenuhi janji 3 tahun itu. Inilah artinya, setetes air kebaikan harus dibalas dengan mata air yang meluap. Lupakan saja. Yunshu, ayo pergi. Dia sudah menuai apa yang dia tanam. Berhenti di situ. Li Qingwan, aku sarankan kau jaga sikapmu. Ini adalah nasihat terakhir yang kuberikan padamu. Chushu, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Hari ini, jika kau berani meninggalkan tempat ini, mulai sekarang, jangan injak wilayah keluarga Li lagi. Begitu kau meninggalkan keluarga Li, kau tidak akan bisa berdiri tegak di Yunzhou. Kalian semua. Chushu, kembali ke sini sekarang juga. Aku marah. Aku benar-benar marah. Tuan Chu, mohon tunggu. Benar, tunggu kami. Apa yang kau katakan? Orang yang menandatangani kontrak denganmu, orang yang menaruh makanan di mejamu, adalah grup Li. Ingin memutuskan hubungan karena Chushu dengan keluarga Li. Mereka yang mengikuti Chushu, grup Li, akan segera memutuskan kontrak mereka.
Kalian semua. Orang-orang bodoh yang buta ini justru memilih untuk memutuskan hubungan demi Cusiu dengan keluarga Liku. Mereka sepertinya lupa siapa dermawan mereka yang sebenarnya. Qingwan, penyakitmu, apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak? Aku mencobanya. Penyakitku, tidak apa-apa. Tuan Muda Feng, bagaimana kau tahu cara mengobati sindrom jiwa terbakar? Sudah kubilang, ayahku memiliki koneksi dengan Gunung Yukuan. Teknik rahasia ini adalah Tianxi tua dari Gunung Yukuan yang memberikannya kepada ayahku. Aku tidak menyangka itu akan berguna hari ini. Gunung Yukuan, itu adalah eksistensi tertinggi dari sekte Tao yang mengatur kekayaan langit dan bumi. Kalau begitu Tuan Muda Feng memiliki harapan untuk diterima di Gunung Yukuan. Qingwan, kau seharusnya sudah mengusir Chu Xiu. Sampah tidak berguna itu sejak lama. Dengan aku di sini mulai sekarang, aku menjamin kekayaan Group Lei akan berkembang dan bisnis akan maju. Mengenai pria bernama Chu Xiu itu, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Dan perusahaan-perusahaan yang mengkhianati Grup Lei, semuanya akan menghadapi perhitungan. Aku akan memutus sumber penghidupan mereka. Tuan Chu mohon tunggu. Tuan-tuan, demi diriku, kalian tidak ragu untuk menyinggung Grup Lei. Seharusnya aku yang berterima kasih kepada kalian semua. Tuan Chu, apa yang kau katakan? Kekayaan Grup Lei sepenuhnya bergantung padamu saja Tuan Chu. Dengan perginya Tuan Chu hari ini, keluarga Lei tidak jauh dari kebangkrutan. Kami di sini untuk menunjukkan ketulusan kami. Kami ingin mengikuti Tuan Chu. Aku akan bergabung dengan grupmu. Jika Anda sekalian ingin membahas bisnis, silakan hubungi nonamu secara langsung. Tenang saja, keuntungan yang akan didapat grupmu akan jauh lebih besar daripada Grup Lei yang pernah The diterima. film was translated and narrated by M Media. Qiu Besiu, bisakah kau menyerahkan pakaian yang perlu kuganti? Ada di kamarku, di lemari ketiga sebelah kiri. Oke. Kau sengaja melakukannya bukan? Aku. Maaf, saya minta maaf. Aku hanya mengambil setelan pakaian secara acak dari lemari. Aku tidak menyangka itu adalah seragam perawat. Mengapa kau memiliki pakaian semacam ini? Aku lulusan Universitas Kedokteran. Kemudian, aku meninggalkan kedokteran untuk bisnis sebelum membangun Grup Mo hingga skala saat ini. Lagi pula itu tidak penting. Mari kita makan. Qiu Besiu, selamat datang di Grup Mo. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Karena mengobati penyakit Li Kengwan, aku kehilangan energi vital fisik yang cukup banyak. Belakangan ini, aku sering mengalami sakit kepala. Sepertinya, aku perlu meminum obat tonik untuk memulihkan diri.
Yunshu. Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Sudah kubilang. Aku belajar kedokteran. Kedokteran tidak seefisien suntikan. Apakah kau ingin disuntik? Jangan takut. Ini akan sangat cepat. Aku jamin. Satu serangan langsung ke jiwa. Jangan mendekat itu. Aku. Itu lebih baik. Mengapa kita datang ke restoran kelas atas seperti ini? Untuk apa? Tentu saja untuk makan. Biar ku beritahu. Anggota keluargaku semua ada di sini hari ini. Aku berencana memperkenalkanmu kepada mereka. Bersikaplah dengan baik. Ini mungkin tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari itu? Lagi pula kau harus bertemu mereka cepat atau lambat. Kebetulan sekali. Li Qingwan. Penyakitmu sudah sembuh. Apa? Melihat wajahku yang sudah pulih sepenuhnya, kau cukup kecewa bukan? Bahkan tanpa Cusiu, penyakitku masih bisa diobati. Seseorang menggunakan metode rahasia Gunung Yukuan untuk menekan gejala-gejala embol. Cusiu, kau punya sedikit pengetahuan. Namun, jadi apa jika kau sudah melihatnya? Sampah sepertimu tidak akan pernah menemui metode rahasia Gunung Yukuan seumur hidupmu. Meskipun metode rahasia itu bisa secara singkat menekan gejalanya, menyebabkan serangan The balik film sindrom was jiwa terbakar translated menjadi and semakin parah, narrated by mempercepat M. kematianmu. Media. Cusiu, kurasa kau hanya cemburu pada Tuan Muda Feng. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau sengaja memilih restoran ini untuk mengatur pertemuan kebetulan denganku. Apa? Kita baru berpisah selama sehari. Dan kau sudah begitu tidak sabar untuk kembali dan menjadi anjingku lagi. Li Qingwan, kau benar-benar sombong. Kedatangan kami ke sini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ciu Besiu, ayo pergi. Jelas kau datang ke sini untuk mengatur pertemuan kebetulan, namun kau masih menolak untuk mengakuinya. Feng Wei adalah Tianxi yang kau sebutkan, yang menemui kita di restoran ini. Itu benar. Dia seharusnya sudah menunggu di ruang pribadi di atas. Qingwan, orang ini berasal dari Gunung Yukuan, murid langsung dari Putra Suci yang lama. Metodenya luar biasa. Bagus. Aku ingin Chu Xiu berlutut di depanku dan meminta maaf. Aku ingin Mu Yunshu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Qingwan, mengapa dendam pada Mu Yunshu? Chu Xiu adalah anjingku. Kecuali aku, tidak ada orang lain yang bisa menjadi tuannya. Ketua grupmu tidak terkecuali. Para tetua yang terhormat, aku terlambat. Ciu Besiu, duduk. Untuk menjadi tamu kehormatan keluarga Muku, harus memahami tata krama yang pantas. Sebagai junior, kau membiarkan orang tuamu menunggu di sini untukmu. Apakah orang seperti ini bahkan layak mendapatkan kursi di meja? Taman kedua, apa maksud Anda dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa, Yonsho. Demi anak laki-laki ini. Berpikir kau benar-benar pergi ke grup Li untuk merebut pengantin pria di pernikahan sang pewaris. Apakah kau tahu seberapa besar dampak negatif yang kau bawa pada keluargamu kita? Sepupu, kau adalah ketua grupmu, bernilai triliunan. Bagaimana bisa kau demi anak laki-laki miskin seperti itu merendahkan dirimu begitu? Bocah malang. Apakah kau bahkan tahu siapa Chu Xiu? Tentu saja aku tahu. Bukankah dia hanya anjing milik Nana Li Qingwan? Apa? Setelah diusir oleh grup Li, dia datang untuk mengganggu grupmu kita. Mu Yonshu, kau berani memukulku. Seumur hidupku, bahkan ayahku tidak pernah memukulku. Kau persis orang yang sedang kuhajar. Kepada penyelamat keluargamu kami, kau mengucapkan fitnah seperti itu. Apakah ini cara memperlakukan tamu keluargamu? Penyelamat. Apel, Tianxir yang menyelamatkan keluargamu kita saat itu. Mungkinkah itu dia? Siapa lagi kalau bukan dia? Yonshu, apakah kau telah ditipu? Tianxi muda yang menyelamatkan keluarga kita saat itu bernama Han Zuan. Kau memiliki kontrak pernikahan dengannya. Ayah, kau yang telah dibutakan.
Lagi pula, aku sama sekali tidak akan menikahi Han Xuan itu. Seumur hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain Chu Xiu. Aku pergi ke kamar kecil. Aku. Han Xuan. Kenapa aku tidak ingat ada orang seperti itu di Gunung Yukuan? King Wan, ini adalah ahli yang kuceritakan padamu. Murid pribadi. Dari Tianxi Tua Gunung Yukuan, kakak Han Xuan. Kakak Han, izinkan aku mengajukan siulan untukmu. Tuan muda Feng benar-benar mengesankan, hingga mengenal sosok hebat, seperti kakak Han. Guruku akan segera naik tingkat. Aku telah menerima warisan guruku, dan akan mengambil alih Gunung Yukuan, menjadi Tianxi berikutnya. Kediaman Tianxi mengatur kekayaan dunia. Kakak Han, lebih baik di masa depan, tolong jaga keluarga Li kami. Kakak Han, kau bilang kau punya urusan penting turun gunung. Apa sebenarnya itu? Aku memiliki ketua grupmu, kontrak pernikahan dengan Mo Yonshu. Aku datang ke Yonshu secara khusus untuk memenuhinya. Mu Yunshu, Apa kau mengenalnya? lebih dari sekadar mengenalnya. Kemarin, dia benar-benar melamar secara terbuka di upacara pernikahanku dengan sejumlah besar uang kepada anjing yang telah kupelihara selama 3 tahun. Apel. Nona lelukan seperti ini. The film was Tidak bisa dibuat dengan translated entan. and narrated Apa yang by kukatakan M-Media. benar-benar nyata, meskipun Chu Xiu hanyalah anjing keluarga Li kami. Tapi bagaimanapun aku membesarkannya selama 3 tahun, tiba-tiba direnggut oleh Mu Yunshu. Itu telah menyebabkan nona muda ini merasakan sakit yang menyayat hati. Kakak Han, Chu Xiu dan Mu Yunshu berada di ruang pribadi tepat di sebelah. Kita tidak bisa begitu saja membiarkannya lolos dengan mudah. Tepat sekali. Kakak Han, mereka jelas tahu kau sedang makan di sini, namun mereka sengaja memesan kamar di sebelah. Ini jelas sebuah provokasi. Kakak Han, mereka praktis menampar wajahmu. Ini sudah keterlaluan. Mu Yonshu, apakah kau tidak tahu bahwa kau adalah seseorang dengan kontrak pernikahan? Berpikir kau akan menemukan pria yang lebih buruk dari anjing. Kau jelas tidak menunjukkan rasa hormat padaku Han Xuan, karena kau bersikap tidak berperasaan. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ini adalah Mungkinkah ini jimat pikiran dari Sekte Tael? Penerimanya akan segera kehilangan kendali diri dan kesadarannya dimanipulasi. Berjalan lurus ke dalam perangkap. Memikat jiwa. Teknik tahu Gunung Yukuan memang mendalam dan tak terduga. Chu Xiu, Grup Tei, adalah salah satu dari perusahaan besar teratas di Yonshu. Kau melepaskan Grup Tei, kekuatan tertinggi, untuk datang ke grup Nu kami dan melayani sebagai pion rendahan di bawah Yonshu. Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Aku dan Grup Lei tidak sejalan dengan, jadi aku harus pergi. Ayah dan anak ini sedang bersikap konfrontatif denganku. Mereka terus mempersulitku sejak aku memasuki ruangan ini. Pasti karena kehadiranku telah menghalangi jalan mereka untuk merebut kekuasaan. Paman, sepupu adalah ketua grupmu, tapi bagaimanapun dia hanyalah seorang wanita. Aku khawatir orang luar akan menginginkan aset 10 miliar grupmu dan memiliki niat buruk. Mengapa tidak? Biarkan aku mengambil alih posisi sepupuku. Grupmu kami dibangun kuat oleh Yonshu. Aku belum pikun. Aku masih bisa melihat dengan jelas siapa yang memiliki niat buruk. Yunshu pergi ke kamar kecil. Mengapa sudah begitu lama dan dia belum kembali? Gawat. Yunshu dalam bahaya. Mu Yunshu. Dia sedang dikendalikan. Ini menakutkan. Mengendalikan kesadaran seseorang dari ketiadaan. Apakah ini metode Gunung Yukuan? Ternyata apa yang kita lihat sejauh ini hanyalah sebagian kecil dari ribuan seni mistis Gunung Yukuan. Kakak Han, aku dengar mereka yang terkena jimat pikiran Gunung Yukuan tidak bisa melawan kehendak orang yang menempatkan jimat tersebut. Mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan. Aku bertanya-tanya, apakah itu benar? Belum dapat izin dari Nona. Kau merenggut anjingku. Mu Yunshu. Ini adalah pembalasan. Kakak Han. Mu Yunshu adalah tunanganmu.
Bagaimana kau ingin menghukumnya? Aku tidak punya keberatan. Mu Yunshu, lepaskan pakaianmu. Sangat patuh. Kau baru saja merenggut anjingku. Dan sekarang kau menjadi begitu patuh. Sepertinya sifat budak. Juga menular. Inilah yang mereka sebut satu kawanan. Akan berkumpul bersama. Hanzuan, Yunshu adalah tunanganmu. Kau benar-benar di depan umum. Mempermalukan Yunshu dengan cara seperti itu. Bagaimana dia harus bersikap di masa depan? Seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata itu. Aku ingin bertanya pada keluargamu. Bukankah Yunshu sudah bertunangan denganku? Mengapa Anda masih memanjakannya dengan merebut pengantin pria di sebuah pernikahan? Pria yang dia rebut masih anjing yang sama yang dibicarakan Nona Lee. Ini ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman. Tian Shihan adalah murid langsung dari Gunung Yukuan, penerus gelar Tianxi berikutnya. Kebangkitan keluarga Mumu hanyalah karena takdir dari Gunung Yukuan. Jelas keluarga Mumu lah yang membakar jembatan. Masalah kasih sayang tidak bisa dipaksakan. Yuenshu sama sekali tidak menyukaimu. Tidak peduli seberapa keras kau memaksanya, itu percuma. Aku sarankan kau berhenti tepat waktu, agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Tidak menyukaiku. Kalau begitu mari kita tanya dia di depan umum. Siapa yang sebenarnya dia sukai? Yunshu, apakah kau menyukaiku, Hanzuan? Saya bersedia. Kalau begitu apakah kau ingin berbagi ranjang denganku untuk satu malam penuh gairan? Saya bersedia. Chu Xiu, kau mendengarnya dengan benar. Orang yang disukai Mo Yonzhou adalah Tian Shihan. Dari awal sampai akhir, kau tidak lebih dari seorang badut. Aku curiga Mo Yunshu merenggutmu kembali, hanya untuk memeliharamu sebagai anjing peliharaan, selama beberapa hari. Apakah kau tahu konsekuensi dari mencuri jimat Gunung Yukuan dan menyamar sebagai murid Gunung Yukuan? Apa akibatnya? Apa maksudmu? Kau mempertanyakan identitasku. Chu Xiu, identitas Tian Shihan telah diverifikasi oleh Tuan Muda Feng. Bagaimana kau diizinkan untuk mempertanyakannya? Ya, aku mengenal kakak Han luar dalam. Bagaimana mungkin dia seorang penipu, mengklaim rahasia surgawi secara palsu, akan berakibat pada pembalasan ilahi. Lihat. Bahkan mereka tahu lebih banyak daripada kau. Jimat niat Gunung Yukuan hanya untuk hukum yang jahat dan dukung yang baik. Jika digunakan sembarangan, seseorang pasti akan menderita serangan balik dari tol surgawi. Kau bahkan tidak tahu ini. Namun kau berani mengaku sebagai murid Gunung Yukuan. Jimat niat? Jimat niat apa? Mungkinkah Yunshu dipasangi jimat niat oleh Hanzuan? Hanzuan, sebagai murid ortodoks Gunung Yukuan, bagaimana kau bisa melakukan tindakan tercela seperti itu? Mustahil. Kau memfitnahku. Baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan semua orang melihat apakah aku telah memfitnahmu atau tidak. Kesatuan niat. Maju. Apa yang terjadi? Mengapa aku ada di sini? Putri, apakah kau baik-baik saja? Baru saja Hanzuan ini memasang jimat niat padamu, mencoba untuk mengendalikanmu. Chu Xiulah yang menyelamatkanmu. Tian Shihan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau murid langsung dari Gunung Yukuan? Jimat niat ini juga merupakan harta magis dari Gunung Yukuan. Bagaimana mungkin Chu Xiu bisa menghilangkannya dengan begitu mudah? Mustahil. Itu semua tipu dayanya. Mustahil jimat niat bisa dipatahkan. Kau harus berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana kau akan menanggung serangan balik surgawi sebentar lagi. Apa? Kakak Han, ada apa denganmu? Mustahil, jimat-jimat Gunung Yukuan ini sangat mendalam dan tak terduga. Sampah Chu Xiu itu, bagaimana mungkin dia bisa menghilangkannya? Feng Wei, inikah ahli yang terus kau bicarakan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Li Kenghuan,
Semua ikatan di antara kita sudah lama terputus. Mengapa kau masih menekanku begitu keras? Bahkan menggunakan metode keji seperti itu. Untuk mengobati Yunshu. Aku. Chu Xiu, apakah kau menuduhku? Tidak masuk akal. Tuan Li berpikiran luas. Bagaimana mungkin dia memiliki putri sepertimu, yang berpikiran sempit dan membuat keributan yang tidak masuk akal? Kau. Cukup. Bicara. Siapa identitasmu? Mengapa kau menyamar sebagai murid Gunung Yukuan? Kau boleh berdiri dan bicara. Postur ini nyaman. Awalnya aku adalah seorang kultivator nakal dari dunia sekuler. Mengenai status, itu lebih rendah dari status mulia murid Gunung Yukuan. Demi menikah ke keluarga kaya dan menipu kontrak pernikahan dengan Mo Yonshu, aku kemudian menyamar sebagai murid Gunung Yukuan dan mencuri jimat niat. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ampuni aku. Menggunakan seni Tao untuk menyakiti orang lain. Kau sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi seorang praktisi Tao. Hari ini aku akan melumpuhkan The film was kultivasimu. Ada translated keberatan. and narrated Ada by masalah. M-Media. Ada masalah. Bagaimana mungkin hal seperti ini ditangani oleh Tuan Chu? Agar tidak mengotori tanganmu, aku akan melakukannya sendiri. Mengenai masalah hari ini, aku hanya bertindak tegas. Jika di masa depan aku menemukan bahwa identitas sekte Tao disalahgunakan lagi, jika kau datang untuk melakukan perbuatan jahat, itu tidak akan sesederhana hanya kehilangan kultivasimu. Aku tidak akan. Bahkan jika kau memberiku keberanian 100 kali lipat, aku tidak akan berani. Aku tidak akan pernah lagi melakukan apapun yang melanggar surga dan akal sehat. Tuan Chu, terima kasih atas anugerah beri aku kehidupan baru. Aku akan pergi sekarang. Chu Xiu, urusan kita belum selesai. Halo ayah, ada apa? Aku baru saja melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri selama 5 hari. Dan aku sudah menerima lebih dari selusin panggilan yang ingin membatalkan kerjasama dengan perusahaan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan? Di mana Chu Xiu? Minta Chu Xiu maju untuk segera menyelesaikan ini. Apa? King Wan, apa yang terjadi? Sesuatu telah terjadi di perusahaan. Aku harus kembali dan menyelesaikannya sekarang. Apakah karena pesanan perusahaanmu telah dibatalkan dalam jumlah besar? Tuan Tuali ingin kau segera kembali untuk menangani masalah pesanan tersebut. Kau. Chu Xiu, apakah ini perbuatanmu? Li Qingwan, ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Sebelumnya itu, karena koneksi Chu Xiu, sehingga begitu banyak perusahaan berbondong-bondong ke keluarga Li. Sekarang, setelah Chu Xiu pergi, mereka secara alami telah pergi. Halo. Dimengerti. Aku mengerti. Yonshu, Departemen Keuangan perusahaan baru saja menelepon. Mereka mengatakan pesanan grupmu tiba-tiba melonjak dengan puluhan ribu pesanan. Nilai output perusahaan diperkirakan akan meningkat sebesar 20 miliar. 20 miliar. 20 miliar. Baiklah Chu Xiu, ternyata benar ini perbuatanmu. Keluarga Li kami yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Namun kau berbalik dan membalas. Keluarga Li seperti ini. Di antara kita berdua. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Kemarilah Chu Xiu. Ayo duduk-duduk. Duduklah dengan cepat. Paman kedua. Saya adalah junior. Saya telah membuat Anda menunggu lama. Saya tidak layak duduk di meja ini. Saya rasa, mungkin Yin Xiu dan saya sebaiknya makan di tempat lain. Keponakanku tersayang, kau membuat paman kedua kewalahan dengan kata-kata seperti itu. Paman keduamu memiliki mata, tapi gagal mengenali kehebatanmu. Apa yang kulakukan? Kata-kata ini telah menyinggungmu. Aku menawarkan permintaan maafku. Orang tidak berguna ini, pergi dengan cepat dan tuangkan air untuk kakak iparmu. Kau telah lalai, aku belum selesai. Ayah aku anak kandungmu. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah. King Wan, kau telah diperlakukan tidak adil. Namun, jika itu bisa ditukar dengan kediaman Tianxi yang memberikan keberuntungan, itu bisa dianggap sepadan. Chu Xiu mengira bahwa tanpanya, grup Li akan merosot. Begitu kita memberikan penghormatan ke kediaman Tianxi, grup Li hanya akan terus berkembang. Mu Yunshu, wanita terkutuk itu, berani-beraninya dia melihatku di depan Tianxi, mempermalukan diri sendiri. Begitu grup Li memulihkan kekuatannya. Hal pertama yang akan kulakukan adalah mengakuisisi grupmu. Dan anjing terkutuk Chu Xiu itu berpikir dia bisa lolos dari telapak tanganku.
Begitu aku mengakuisisi grupmu, aku akan memaksanya kembali untuk terus melayaniku sebagai anjing. Ayah, kau sudah kembali. Putri pembangkang, berlutut. Ayah, kenapa ayah memukulku lagi? Apakah ayah tahu betapa pentingnya masalah untuk grup yang baru saja kuselesaikan? Paman Li, kau seharusnya tidak memukul King Wan. Grup sedang dalam krisis, situasinya mendesak, dan King Wan lah yang melangkah maju untuk membantu grup Li memulihkan kerugiannya. Benar sekali Paman, Qingwan adalah pahlawan bagi grup Li. Bahkan jika kau tidak memberinya penghargaan, mengapa kau masih melampiaskan amarahmu? Apakah kalian berdua tidak punya tata krama? Aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. Siapa kau yang berani ikut campur di sini? Aku bertanya padamu. Di mana Chu Xiu? Chu Xiu telah mengundurkan diri. Pria itu meninggalkan grup Le yang telah mendukungnya selama 3 tahun. Saat dia pergi, dia bahkan membawa pergi sejumlah besar klien dan pesanan, membiarkan grup Li kita terjerat olehnya, terperosok dalam kesulitan. Sofisme, jelas kau yang berada di perjamuan pernikahan, yang menghina Chu Xiu, menuntut agar Chu di depan semua orang, menggonggong seperti anjing. Itulah yang membuatnya pergi, dan sekarang kau masih berbohong, membuat tuduhan palsu. Ayah, jadi ayah sudah tahu sejak awal. Kalau tidak, berapa lama kau akan merahasiakannya dariku, sampai grup Li bangkrut, dan dihapus dari bursa sebelum memberitahuku. Ayah terlalu dramatis. Ya, aku mengakui Ku Xiu sangat cakap. Tapi sekarang aku punya Fing Wei dan Zuman yang membantuku. Mereka berdua juga tidak buruk. Hanya mereka berdua, kedua mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan naga sejati? Ayah, kenapa ayah selalu mengabaikanku? Selain mereka berdua, aku juga mengundang Tianxi Gunung Yukuan untuk membantu. Tianxi, Chu Xiu adalah Tuan Yukuan Sang Tianxi. Siapa yang kau undang untuk membantu? Chu Xiu. Chu Xiu, Paman Li, kau pasti salah paham. Bagaimana mungkin Chu Xiu menjadi Tianxi? Tepat sekali, ayah. Chu Xiu dan aku menghabiskan 3 tahun bersama siang dan malam. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Menurutku, kau hanya telah dibutakan olehnya. Selama 3 tahun ini, apakah kau pernah benar-benar melihat Chu Xiu? Pernah selidiki latar keluarga Chu Xiu? Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pikirkanlah baik-baik, sebelum Chu Xiu datang ke keluarga Li. Keluarga Li ditekan oleh semua klan besar. Dalam 3 tahun itu, keluarga Li bangkit menjadi pemimpin semua keluarga terkemuka di Yuanzhou. Perubahan yang mengguncang bumi seperti itu. Selain Tianxi dari kediaman Tianxi, siapa lagi yang memiliki kemampuan sehebat itu? Jeti, Tianxi yang selalu angkuh, baru dari Gunung Yukuan, sebenarnya telah tinggal di sisiku selama ini. Namun aku justru memperlakukannya seperti anjing. Jika Chu Xiu meninggalkan keluarga Li, keberuntungan Ki keluarga Li akan perlahan sirna. Aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Undang Chu Xiu kembali. Jika Chu Xiu tidak kembali, jangan kau kembali juga. Tidak heran melihat Tianxi yang baru. Dia terlihat sangat mirip dengan Chu Xiu. Ternyata itu benar-benar Chu Xiu. Mempermalukanku, menginjak-injakku, memperlakukanku dengan buruk. Chu Xiu, kau telah sangat mengecewakan wanita ini. Qingwan, yang utama adalah kami tidak tahu Chu Xiu adalah Tianxi yang baru. Kita tamat sekarang. Kita telah benar-benar menyinggung Chu Xiu. Chu Xiu tidak akan datang untuk menuntut balas pada kita kan? Bagaimana jika dia menggunakan teknik rahasia kediaman Tianxi, mengambil kembali Ki keluarga Fan dan Chen? Maka kedua keluarga kita, bukankah kita akan hancur? Apa yang perlu ditakutkan? Chu Xiu masih mengagumi wanita ini selama aku menunjukkan sedikit kelemahan dan melambai padanya. Bahkan jika dia adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan, lalu kenapa? Bukankah dia tetap harus patuh berlutut di bawah rok wanita ini? Chu Xiu, dulu kau biasa-biasa saja dan tidak menonjol, tidak layak untuk wanita ini. Sekarang setelah kau menjadi Tianxi baru dari Gunung Yukuan, pasangan sempurna dalam status sosial. Chu Xiu, Apa yang kau lakukan di sini? menunggumu tentu saja. Apakah kau benar-benar tidak punya sesuatu yang ingin kau jelaskan padaku? Menjelaskan apa? Kebodohan macam apa yang sedang kau pura-purakan? Kau jelas-jelas Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Namun kau tinggal di keluarga Liku, bersembunyi selama 3 tahun. Untuk apa? Berpura-pura jeti babi makan harimau. Aku tidak mau repot-repot menjelaskan padamu. Chu Xiu, kenapa kau selalu menolak untuk mengungkapkan identitasmu? Jika kau memberitahuku lebih cepat bahwa kau adalah Tianxi selama 3 tahun ini, aku tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Pernahkah kau bertanya padaku, apapun yang kukatakan atau kulakukan? Apakah kau pernah peduli? Bagaimana aku bisa jujur? Setelah jujur aku hanya disebut sombong olehmu. Li Kengwan.
Aku mengenalmu dengan sangat baik. Egois mementingkan diri. Dan tidak tahu aturan. Chu Xiu, aku tahu aku salah. Maafkan aku sekali ini saja. Meskipun aku pernah menyiksamu sebelumnya, tapi bukankah kau juga menyiksaku? Anggap saja kita impas. Setuju? Aku menghabiskan 3 tahun di keluarga Limu, menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Kau hanya membuka mulutmu, dan berharap bisa impas. Jika aku bukan Tianxi dari Gunung Yukuan, apakah kau akan merasa bersalah? Akankah kau berinisiatif untuk mengesampingkan harga dirimu dan datang memohon padaku? Kau tidak pernah merasakan penyesalan sedikit pun. Alasan mengapa kau datang memohon padaku adalah karena kau takut aku akan menarik kembali potensi tersembunyi keluarga Li kalian. Dan takut bahwa keluarga Li runtuh. Chu Xiu, aku bersedia memberimu kompensasi selama kau bisa memaafkanku dan kembali ke keluarga Li. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku bersedia melakukan apa saja. Mengenai villa ini, baru saja dibeli. Aku belum sempat mempekerjakan pelayan. Yang kubutuhkan saat ini adalah seorang pelayan. Seorang pelayan. Kau ingin aku menjadi pelayanmu. Kau sendiri yang mengatakannya. Kau akan melakukan apa saja. Aku tidak memaksamu. Tentu saja, jika kau menyesal sekarang, belum terlambat. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Chu Xiu benar-benar fisik. Bukankah itu hanya memperlakukanmu seperti anjing dan memerintahmu selama 3 tahun? Apakah perlu terus memegang hal ini begitu lama tanpa melepaskannya? Ayah bersikeras agar Chu Xiu kembali ke keluarga Li. Jika Chu Xiu tidak kembali, aku tidak akan bisa menginjakkan kaki di rumah keluarga Li. Chu Xiu hanya bertindak karena dendam. Dia masih mendambakan untuk kembali ke keluarga Li. Itu saja, aku akan menahannya sedikit lebih lama. Aku setuju. The Bagus. film was translated and Mengenai narrated ini by M seragammu. Media. Mulai sekarang selama di rumah, kau hanya boleh mengenakan ini. Juga, aku adalah orang yang menyukai kebersihan. Jadi rumah ini harus tetap rapi. Peralatan makan, pakaian, semuanya harus dibersihkan dalam waktu yang ditentukan. Yang terpenting, kau tidak boleh membantah tuanmu. Membantah sekali. Dan kau akan didenda 300. Chu Xiu, kau menyuruhku memakai ini. Kau benar-benar mesum. Memanggil tuan dengan namanya. Itu denda 300. Menghina tuan. Hukumannya 2 kali lipat. Itu denda 600. Kau, Baiklah, jika tidak ada hal lain, maka pergilah berganti pakaian. apakah benar bahwa selama aku melayanimu dengan memuaskan, kau akan kembali ke keluarga Li bersamaku? Siapa yang bilang kau hanya melayani? Aku saja. Selain kau, siapa lagi yang ada? Sayang, aku kembali. Li Qingwan, mengapa kau berada di rumahku dengan pakaian seperti ini? Chu Xiu, jangan keterlaluan. Tidak hanya kau membuatku melayanimu, kau juga ingin aku melayanimu, Yuan Xiu. Yunshu, kemarilah. Yunshu adalah tunanganku. Karena kau memanggil aku sebagai tuan, maka panggillah Yunshu sebagai nyonya. Kau. Coba Xiu, apa sebenarnya yang terjadi? Nona tertua Li, selama 3 tahun terakhir ini, merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak padaku. Telah setuju secara sukarela untuk menjadi pelayanku, demi mencari pengampunanku. Bagaimana rasanya? Apakah kau lelah hari ini? Lelah? Kau tidak tahu seberapa jauh aku berjalan hari ini, dan berapa banyak toko yang kukunjungi? Kakiku hampir lecet karena sepatu hak tinggi ini.
Mengapa kau menatapku seperti itu? Sebagai pelayan, seseorang membutuhkan profesionalisme yang baik. Karena Yunsu mengatakan, kakinya lecet karena sepatu hat tinggi. Mengapa kau tidak segera mengambilkan sandal untuknya? Chu Xiu, jangan menguji kesabaranku. Aku mengerti bagaimana keadaannya sekarang. Ternyata, aku terlalu banyak berpikir. Nona Li tidak dengan tulus berada di sini untuk menebus kesalahannya padaku. Hanya saja harapanku terlalu tinggi. Bagaimana mungkin seorang putri tertua dari keluarga Li yang bermartabat bisa melakukan tugas melayani orang lain? Pekerjaan rendahan seperti itu. Nyonya, tolong ganti sepatumu. Baiklah, tidak ada lagi yang perlu kau lakukan di sini. Yunsu dan aku sudah sibuk sepanjang hari, dan perut kami benar-benar lapar. Pergilah memasak untuk kami. Baik. Ingat, Yunsu menyukai makanan manis bukan pedas. Kurangi pedas dan perbanyak gula. Pergilah. Chu Besiu, bukankah menurutmu kau sudah bertindak terlalu jauh? Li Qingwan telah hidup dalam kemewahan. Pekerjaan sebagai pelayan. The film was Bagaimana mungkin translated cocok untuknya? and narrated by M Media. Karena dia ingin menebus kesalahannya, maka aku akan memberinya kesempatan ini. Lalu, apakah kau akan memaafkannya? Memaafkan. Benih rasa sakit sudah tertanam di dalam hati. Bagaimana mungkin pengampunan itu ada? Aku meminta kehadirannya hanya untuk tujuan dalam membantunya keluar dari kesulitan. Bantuan keluarga Li beberapa hari lalu, sekadar untuk menagih pembayaran. Ngomong-ngomong, bukankah kau pergi hari ini untuk mencoba gaun pengantin? Bagaimana? Apakah ada yang cocok? Ada, tapi harganya terlalu mahal. Aku masih ragu, apakah harus membelinya? Lagi pula, gaun pengantin hanya dipakai sekali. Sebagian besar waktu, gaun itu hanya tersimpan. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Hanya terjadi sekali seumur hidup. Jangan sisakan penyesalan. Belilah itu. Ada apa? Sahabat terbaikku. Terlalu tidak bisa diandalkan. Dia awalnya berjanji untuk menjadi pengiring pengantinku, tapi tiba-tiba bilang harus pergi perjalanan bisnis. Dan tidak bisa datang. Kalau begitu cari teman lain untuk menggantikannya. Bukankah itu sudah cukup? Aku hanya punya sedikit teman, dan aku sudah mengundang mereka semua. Tanggal pernikahan kita sudah dekat, dan aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain yang mau membantuku. Sup sudah disajikan. Aku punya solusi. Kau benar-benar memiliki keterampilan kuliner yang luar biasa. Aku telah meremehkanmu. Ngomong-ngomong, dalam 5 hari, apakah kau punya waktu? Chu Xiu berinisiatif bertanya padaku, apakah aku punya waktu? Mungkinkah dia berubah pikiran, mengundangku makan malam? Aku sudah menduganya, tidak ada yang bisa menolak pesonaku. Saya bersedia. Aku akan menikah, dan aku kekurangan satu pengiring pengantin. Kau harus menjadi pengiring pengantinku. Apa? Kau akan menikah, dan kau ingin aku menjadi pengiring pengantinmu? Chu Xiu, tanpa persetujuanku, siapa yang mengizinkanmu menikahi wanita lain? Kau dan Wu Yunshu, bukankah itu hanya main-main? Siapa yang mengizinkanmu untuk menumbuhkan perasaan tulus padanya? Li Qingwan, tolong jaga kesopanan bicaramu.
Yunsu dan aku sehati. Lagi pula pernikahan, masalah sebesar itu. Bagaimana bisa dianggap sebagai lelucon? Kau pasti berbohong padaku, kan? Aku tidak mempercayainya. Bagaimana bisa kau menikahi wanita lain? Apakah aku masih perlu meminta izinmu tentang siapa yang kunikahi? Apa sebenarnya yang salah denganku? Chu Xiu akan menikah. Mengapa aku memiliki reaksi yang begitu besar? Aku merasa hatiku sendiri berdarah. Nona Li, aku tidak mengerti mengapa kau begitu menentang pernikahan antara Chu Xiu dan aku. Tapi kalian berdua sudah tidak memiliki hubungan apapun. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Bagaimana bisa tidak ada hubungan? Mungkinkah 3 tahun perasaan, habiskan waktu bersama siang malam selama, bisa lenyap seketika? Aku tidak percaya, Chu Xiu akan begitu kejam padaku. Hilanglah dari hadapanku sekarang juga. Aku tidak ingin melihatmu. Chu Xiu, jika kau selama 1 hari menjadi anjing aku, maka kau adalah selamanya. Tanpa izin aku, kau tidak diizinkan menikahi wanita lain. Kau hanya bisa menjadi milikku. Tuan, airmu. Letakkan di sana. Berhenti. Di masa depan saat memasuki kamarku, kau harus mengetuk. Aku telah mencatat bahwa The film was translated and narrated by M Media. Chu Xiu, kau adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan. Dan aku adalah Nona dari keluarga Li yang terpandang. Hanya kita. Pasangan yang serasi. Setelah malam ini, ketika kita telah menjadikannya kenyataan, mari kita lihat bagaimana kau masih berpura-pura melawan sambil menyerah pada aku. Bagaimana situasinya? Mengapa aku begitu haus? Aku sangat tidak nyaman. Aku merasa tubuhku, setiap sel, berdenyut di seluruh tubuh. Darahku terasa panas tak tertahankan. Tubuhku terasa seolah akan meledak. Aku sangat menginginkannya. Tolong seseorang selamatkan aku. King Wan, jangan mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Chu Xiu, saat ini, apakah kau merasa darahmu bergejolak? Dan seluruh tubuhmu tak tertahankan. Meskipun kau adalah Tianxi baru dari Gunung Yukuan yang terhormat, kau pada akhirnya tidak bisa melarikan diri dari takdir menjadi pelamar aku. Kau memasukkan sesuatu ke dalam air yang kuminum. Jangan gunakan istilah yang tidak menyenangkan. Aku hanya menambahkan sedikit bumbu dalam hidup.
Mengapa kau melakukan ini? Chu Xiu, aku telah menyatakan. Kau adalah anjingku. Menikah dan memiliki anak. Hal-hal seperti itu harus juga mendapatkan persetujuan kau. Sebelumnya, aku mengusirmu dari keluarga Li. Tapi sekarang, aku menyesalinya. Aku berniat untuk mengambilmu kembali. Kau benar-benar tidak tahu malu. Chu Xiu, apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah dalam kondisi ini. Apalagi yang kau harapkan dariku? Selama kau berhubungan denganku, kau bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Li dan mendapatkan semua milik grup Li. Hal-hal yang kau berikan sebagai amal. Aku tidak peduli. Pergi. Pergi sekarang juga. Chu Xiu, aku menyelamatkan nyawamu. Obat ini sangat kuat. Jika tidak dikeluarkan, kau akan kehilangan nyawamu. Bahkan jika aku mati, mustahil bagiku untuk melakukan hal semacam itu denganmu. Tidak tahu berterima kasih. The film was translated and Chu Xiu, narrated apakah by kau tahu M berapa Media. banyak orang yang mendambakan tubuh aku muda ini? Untuk ini, mereka tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun, atau bahkan dengan sukarela menawarkan nyawa mereka sendiri melihat tubuhku, dan tetap acuh tak acuh. Bagiku adalah penghinaan terbesar. Apa yang harus kulakukan? Aku mencapai batas kemampuanku. Chu Xiu, Genshu. Genshu. Aku minta maaf. Aku dibius oleh Kang Wan. Seluruh tubuhku terasa terbakar. Aku merasa seolah aku sedang sekarat. lalu, apa yang kau ingin aku lakukan? Jadilah penawarku. Genshu. Kau, dengarkan penjelasanku. Tadi malam, aku tidak sengaja melakukannya. Aku Tuan Chu, selamat atas penemuan cinta sejatimu dan memasuki jenjang pernikahan. Tuan Chu berada bersama keluarga Li selama 3 tahun tanpa dihormati. Hari ini dengan grupmu, ketuamu dia telah jatuh cinta, dan hubungan mereka telah membuahkan hasil. Ini benar-benar patut dirayakan. semuanya, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahan Yunsu dan aku. Saya Chu Xiu sangat berterima kasih. Kalian tidak The perlu. film was Saya memegang translated penerus and kediaman narrated Tianxi, by M sehingga Media. kalian sengaja menjilatku. Kediaman Tianxi secara alami mengikuti hukum Tao surgawi. Selama setiap orang melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan, serta melenyapkan kejahatan, kekayaan besar akan turun kepada kalian secara alami.
Jangan tertipu oleh Chu Xiu. Dia hanya sombong karena bantuan yang diterimanya. Dalam kompetisi kekuatan yang sesungguhnya, dia sama sekali tidak bisa mewarisi posisi Tianxi. King Wan, apa yang kau lakukan di sini untuk pesta pernikahan peliharaanku? Aku tentu saja di sini untuk memberikan ucapan selamat. Chu Xiu, jangan katakan bahwa aku sebagai pemilikmu tidak setuju. 1 yuan ini adalah uang hadiah yang kuberikan kepadamu dan Mu Yunshu. Karena nilaimu hanya sebesar ini. Nona Li, tolong jaga ucapanmu. Hari ini adalah hari besar putriku. Dan Chu Xiu, kau datang ke sini secara terbuka untuk membuat masalah. Apa tujuanmu? Jangan-jangan kau cemburu. Karena keponakanku menikahi Tian Shichu dan tidak mampu menekan amarah di hatimu. Kau ingin merebut pengantin pria di pesta pernikahan. Kalian semua terlalu memuji Chu Xiu. Dengan kualitasnya, dia tak layak buat King Wan merendah. Kalian orang-orang tak berpendirian tanpa harga diri. Apakah kalian pikir dengan menjilat Chu Xiu, kalian bisa mendapatkan keberuntungan? Tidak bisa berkata-kata. Konyol. Li Kengwan, mengapa sikapmu berubah begitu cepat? Hari itu saat kau datang ke pintuku untuk memohon padaku dan membiusku untuk merayuku. Mengapa kau tidak setangguh dirimu sekarang? Chu Xiu, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku pernah merayumu? Aku adalah putri dari grup Li. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang memalukan seperti itu? Chu Xiu, kami datang ke sini hari ini untuk membuatmu melepaskan posisi Tianxi yang baru dan mengakui bahwa posisi ini adalah gelar yang kau peroleh tidak sah dan tidak pantas. Kembalikan kepada orang yang benar-benar memilikinya. Jika tidak, pernikahanmu hari ini tidak akan berlanjut. Li Kingwan, sudah cukup kau membuat masalah di keluarga Li. Tapi hari ini, kau datang untuk mengacaukan pernikahanku lagi. Atas dasar apa kau menuntut Chu Xiu untuk melepaskan posisi Tianxi yang baru? Jika Nona Li tidak bisa membuat Chu Xiu mundur, maka apakah aku memiliki kualifikasinya? Siapa ini? Aku tidak mengenalinya. Untuk bisa menghadiri pernikahan Tuan Chu, dia pasti teman Tuan Chu. Dan lihat, dia mengenakan jubah tahu. Mungkinkah dia juga murid Gunung Yukuan? Pasti begitu, seorang murid Gunung Yukuan datang secara pribadi untuk memberi selamat. Ini menunjukkan bahwa Tuan Chu memegang status tinggi di kediaman Tianxi. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan, kemana saja kau selama 3 tahun ini? Aku mencarimu dengan susah payah. Guru setiap hari, tidak berselera makan atau minum, dan tidak bisa tidur di malam hari. Beliau sangat mengkhawatirkanmu. Berhentilah bersikap munafik. Dulu di Gunung Yukuan, aku memperlakukanmu seperti adik laki-lakiku sendiri. Aku merawatmu dengan penuh pengabdian dan melindungimu dalam hal kultivasi tahu. Bakatku lebih tinggi darimu. Mengapa posisi Tianxi yang baru harus diberikan kepadamu oleh guru? Kakak seperguruan, dengarkan penjelasanku. Guru punya alasan melakukan ini. Menjelaskan apa? Orang tua itu jelas memihakmu. Itulah sebabnya dia mengabaikan pendapatku dan menunjukmu untuk menjadi Tianxi yang baru dari Gunung Yukuan. Semua orang mendengarnya kan? Gelar Tianxi baru Gunung Yukuan seharusnya milik kakak seperguruan Qiongxiao. Tapi itu oleh Chu Xiu menggunakan skema dan tipu muslihat sehingga itu dicurangi. Orang seperti itu, apakah dia layak menjadi Tianxi? Jadi begitu rupanya. Kakak seperguruan begitu. Jika kau datang hari ini untuk memberikan restu kepada Chu Xiu dan aku, maka kau diterima. Tapi jika kau datang ke sini untuk membuat masalah, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Mulai melindungi suamimu seperti ini sekarang. Kau tidak punya hak untuk mengatakan itu. Kakak seperguruan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku ingin terlibat denganmu dalam pertarungan keberuntungan Qi. Setiap kali posisi Tianxi yang baru. Chu Xiu, kau diam saja. Apakah karena kau takut kakak seperguruan Qiongxiao lebih kuat darimu? Kakak seperguruan Qiongxiao adalah jalan yang benar dari kediaman Tianxi. Jika kalian tidak percaya, lihatlah semua nilai pasar keluarga Fangku. Setelah menerima infus keberuntungan Qi dari kakak seperguruan Qian, keluarga Fangku telah melambung ke langit. Aku sudah mendengar tentang masalah keluarga Fang. Momentumnya sangat kuat akhir-akhir ini. Mungkinkah itu benar-benar karena kakak seperguruan Qiongxiao? Kalau begitu, orang yang bisa memobilisasi keberuntungan Qi bukan hanya Tuan Chu saja. Kakak seperguruan Qiongxiao juga bisa. Sejujurnya, keberuntungan Qi Gunung Yukuan sekarang sudah oleh kakak seperguruan Qiongxiao hampir sepenuhnya diserap. Di masa depan, satu-satunya yang bisa memobilisasi keberuntungan Qi adalah kakak seperguruan Qiongxiao sendiri. Chu Xiu, kau sebaiknya menyerah saja dengan patuh. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang mau berdiri dan berbicara untukmu. Saya bersedia. Ayah, Kau anak durhaka. ayah, kenapa kau memukulku lagi? Sudah kubilang beri selamat pada Chu Xiu, tapi apa yang kau lakukan? Apa kau sadar? Karena kau menyinggung Tianxi,
Arai keberuntungan Ki keluarga Li telah runtuh hari ini. Sekarang pasar saham mulai anjlok. Ayah, bukankah normal jika harga saham berfluktuasi? Dengan kakak seperguruan Kyongxia melindungi kita, tidak akan terjadi hal yang tak terduga. Kau, bagaimana bisa kau begitu keras kepala? Memobilisasi keberuntungan Ki tanpa menjadi penerus dari kediaman Tianxi dianggap sebagai pencurian. Bahkan jika itu bisa mengubah nasib keluarga, itu hanyalah kemakmuran palsu dan akan segera layu. Kepala keluarga Li. Begitu aku merebut kembali posisi Tianxi yang baru, apakah itu baru akan sah? Chu Xiu, kau dan aku hanya akan bertanding satu kali, satu ronde untuk menentukan pemenangnya. Jika kau kalah, serahkan posisi Tianxi yang baru. Jika aku kalah, aku akan pergi sendiri, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi. Baiklah, karena kakak seperguruan bersikeras untuk bertanding, maka aku juniormu hanya bisa menurut. Chu Xiu, apakah kau lihat sekarang? Kakak seperguruan Kyongxia memadatkan keberuntungan Ki, dan itu bermanifestasi sebagai naga emas. Sementara kau hanya bisa menggambar burung gereja. Chu Xiu menggunakan posisi Tianxi yang baru untuk menipu dan mencurangi. Sekarang wajah aslinya yang buruk akhirnya telah terungkap. Chu Xiu, jika kau tidak bisa mengimbanginya, jangan memaksakan diri untuk menahannya. Bagaimana dia bisa bersaing? Energi spiritual lawa telah berubah menjadi nage. Mungkinkah Chu Xiu benar-benar hanya menggertak? Dalam 3 tahun terakhir aku pikir kau akan membuat kemajuan. Aku tidak menyangka kau masih terjebak di tempat yang sama. Dengan metode kultivasimu yang minim, bagaimana kau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menang lawanku? Perebutan keberuntungan Ki. Ular dan pipit menelan naga. Chu Xiu. Chu Xiu, apa yang kau pura-purakan? Jelas kau yang memecahkan anomali naga emasku. Kakak seperguruan. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan padamu. Mereka yang mengendalikan takdir tidak bisa mencapai umur panjang. Inilah alasan mengapa guru memilihku. Alasan yang paling penting untuk menjadi Tianxi yang baru. Jadi saat itu, kau berulang kali memohon pada guru untuk posisi Tianxi demi melindungiku. Ya, Sayangnya, aku selalu demi kesia-siaan salah memahamimu. Apa katamu? Keberuntungan yang melindungi keluarga Fangku telah lenyap. Pesanan yang ditandatangani dari perusahaan asing juga dibatalkan 1 demi 1. Dan mereka menuntut kompensasi serangan balik keberuntungan. Karena kita menyinggung Chu Xiu, keluarga Fangku menghadapi pembalasan. Mustahil. Ini semua hanya ilusi. Bagaimana mungkin Chu Xiu sendirian bisa mengerahkan keberuntungan dari semua keluarga besar di Yunxiao? Chu Xiu, orang-orang ini semua hanya berakting bersamamu. Kan? Bicara. Kenapa kau tidak bicara? Itu pelajaran karena kau diam saja. Wajahku. Apa yang terjadi? King Wan, sindrom jiwa terbakarmu, mengapa belum sembuh? Chu Xiu, dulu kau bersumpah di depanku bahwa kau akan menyembuhkan sindrom jiwa terbakar putriku. Bagaimana bisa kau mengingkari janjimu? Tuan Li, bukan berarti aku mengingkari janjiku. Li Qingwan sendirilah yang secara pribadi menghancurkan diokron yang digunakan untuk menyalurkan Qi. Bahkan jika The aku film ingin was menyelamatkannya, translated tidak ada jalan. and Dia narrated menjemput by ajalnya sendiri. M-Media. Aku hanya punya 1 putri ini. Hanya 1 putri ini. Ayah. Aku mohon padamu. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Chu Xiu, selama kau bersedia memaafkanku, seumur hidupku, aku akan bekerja untukmu seperti budak. Li Qingwan, diokro itu hancur. Aku pun tidak berdaya. Feng Wei. Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa meninggalkanku. Li Qingwan, apakah kau benar-benar berpikir aku menyukaimu? Jika bukan, karena latar belakang keluargamu yang baik dan kecantikanmu, aku hanya ingin tidur denganmu. Sekarang karenamu aku telah menyinggung Chu Xiu. Tidak menyelesaikan masalah denganmu. Sudah memberimu banyak muka. Tuan Muda Feng, silakan pergi dengan cepat. Melihatnya sekarang membuatku merasa jijik. Apa yang terjadi? Wajahku. Mengapa aku juga berubah menjadi keadaan yang mengerikan ini? Aku lupa memberitahumu. Sindrom pembakaran jiwa juga ditularkan melalui kontak seksual. Pembalasan.
Ini semua adalah pembalasan. Feng Wei kau bajingan. Kau tidur denganku. Dengan Chen Zuman. Lalu kau berhubungan. Jika kita harus mati, kita mati bersama hari ini. Penjaga. Seret mereka bertiga keluar. Jangan ganggu pernikahan antara Chu Xiu dan aku. Dengan ini saya umumkan, pernikahan resmi dimulai.